Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Marilah pemuda dan pemudi membina agama
siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam, siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam, di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian, di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina, Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina, Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Disiarkan langsung dari studio MTS Muallimin Unifa Medan melalui fanpage Facebook MTS Muallimin Unifa Medan dan channel YouTube MTS Muallimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'daha ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kerabat muallimin dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sampai siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita menyaksikan tayangan kita ini, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena pada sampai saat ini, tepatnya hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, bertepatan juga tanggal 9 Rajab 1442 Hijriah,
kita dapat menyaksikan tayangan dari studio MTS Muallimin Unifa Medan. Salawat berangkaikan salam, mari kita ucapkan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa Mengucapkan sallim wa Allahumma barik salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua umat-umatnya yang diberikan tiket syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerabat muallimin dimanapun Anda berada, pada siang yang berbahagia ini, hari yang spesial ya. Pada hari ini studio MTS Muallimin akan meluncing program baru, satu program yang berjudul Muallimin Membedah. Muallimin Membedah ya. Kerabat muallimin dimanapun Anda berada, khususnya siswa-siswi MTS Muallimin Unifa Medan, pastikan bertanya-tanya nih, kenapa judulnya ini Muallimin Membedah? Rupanya muallimin sudah buka fakultas kedokteran ya, membedah-bedah gitu kan. Karena kan kita dalam benak kita selama ini kalau bedah membedah itu kerjaannya dokter, ya, suster, perawat. Tapi yang kita bedah pada hari ini adalah bukan bedahnya kedokteran, tapi yang kita bedah adalah sebuah buku. Buku yang akan kita bedah, yang kita cari untuk masukan saran kepada penulis dan penerbit, apakah kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Kemudian daripada itu, kerabat muallimin dimanapun Anda berada, membedah buku ataupun yang sering disebut resensi buku atau e-book review ya, dijelaskan bahwasanya membedah buku itu adalah membaca kembali, menganalisa, kemudian memberikan saran, masukan daripada kelebihan serta kekurangan buku tersebut. Dan pada hari ini alhamdulillah bersama kita telah hadir tuan guru kita, ustadz kita, seorang pendakwah, penulis, penyiar radio juga, dan juga pendakwah di TV, di Kompas TV, di Eva Arena TV. Beliau juga menulis beberapa karya-karya ilmiah, terutama yang paling fenomenal itu adalah buku tentang guru kita almarhum Ustadz Nizar Syarif, Mereka Bicara Ustadz Nizar. Nah, kemudian beberapa buku-buku yang lain, 70 Pesan Rasulullah, ya, Meski Haid Ibadah Tidak Boleh Berhenti, udah sering kita baca buku-buku tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang berbahagia ini, Ustadz kita, Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC, akan membagi ilmunya kepada kita semua dan mencoba membedah buku yang dikarang oleh Ahmad Rifai Rif'an, ya, sebuah buku yang berjudul 15 Rahasia Doa Lulus Ujian. Nah, ini kan buku yang sangat penting ya, 15 Rahasia Doa Lulus Ujian. Untuk anak-anak kami khususnya di MTS Muallimin Unifa Medan, terutama yang kelas 9 atau juga abang-abang kita di Madrasah Aliyah Muallimin yang kelas 12 yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya. Buku ini setelah saya baca, sepertinya Ustaz sangat-sangat bagus Ustaz ya, karena mencantumkan doa-doa rahasia-rahasia yang akan dibaca saat melaksanakan atau saat ingin mengikuti ujian. Baik itu ujian sekolah, ujian masuk perguruan tinggi, ujian tes, ya macam-macam ujian yang akan dilaksanakan. Karena beliau menitik beratkan tidak hanya ikhtiar, belajar, usaha, menghafal, tapi yang paling penting dari itu semua adalah doa. Nah, doa itu ada 15 doa yang dicantumkannya. Dan hari ini insya Allah bersama tuan guru kita, Ustadz Rahmat Hidayat, akan kita coba bedah buku tersebut. Adakah kelebihan ataupun masukan dari Ustadz untuk tentunya yang akan kita bisa kita amalkan. Kemudian kita juga berikan saran kepada penulis Ahmad Rifai Rif'an ataupun penerbit dari Quanta Books. Mudah-mudahan kita setelah ini dapat endorse Ustaz ya kan, dikirimkan buku lagi-lagi kan. Mudah-mudahan insyaallah. Baik kerabat muallimin dimanapun Anda berada, langsung saja kita berikan corong ini kepada al-ustadz kita, Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC, untuk membedah buku 15 Rahasia Doa Lulus Ujian karangan dari Ahmad Rifai Rif'an. Kepada al-ustadz kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, para penonton atau para pemirsa yang menyaksikan Facebook Live MTS Mualimin Unipa Medan atau YouTube MTS Mualimin. Hari ini kita akan membedah tentang buku 15 rahasia doa lulus ujian. Kerabat mualimin semuanya, perlu saya informasikan kenapa kok kita harus belajar kepada beliau. Sebenarnya ujian itu tidak segmentasinya, hanya cerita tentang perkuliahan sekolah di madrasah atau perkuliahan saja. Tapi sebenarnya kita juga belajar dari beliau ini tentang hal-hal yang istimewa. Iya, benar Ustaz. Nah, kita lihat. Pertama, belajar kepada penulis ini memiliki segudang prestasi dan memberikan motivasi yang luar biasa. Saya bilang segudang prestasi karena beliau ini dikenal sebagai penulis populer. Jadi kalau nanti kita baca daftar tentang profil penulis, kita akan menemukan begitu banyak buku-buku yang telah beliau terbitkan. Dan kemudian prestasi di sekolahnya, ya itu nanti bisa dilihat selalu juara, ya, Ustaz, ya. Selalu juara dan kita Dapat bisa beasiswa. nanti lihat di pengantar redaksi ya, tentang SD juara kelas, SMP dan sebagainya, sampai banyak prestasi-prestasi yang beliau torehkan. Bagi siswa mualimin, buku ini ternyata sungguh sangat luar biasa ya, dan terlebih istimewa tentang pribadi penulisnya. Kita kalau belajar di MTS Mualimin kawaid fikih, umumnya cenderung memahami bahwa kaidah fikih itu ya ceritanya fikih aja. Iya. Sebenarnya enggak, bisa juga diterapkan. Contoh, ketika kelas berapa berarti? Kelas 3 aliyah berarti kelas 3 sanawiyah berarti Kelas 9, Ustaz. kelas 9. Itu ada belajar at-tabi la yufradu bil hukmi. Cabang dari at-tabi tabi. Kan di kelas 9 dipelajari tabi, at-tabi, tabi. Pengikut itu mengikut. Mengikuti. Cabangnya adalah at-tabi la yufradu bil hukmi. Pengikut tidak dapat disendirikan dalam hukum. Seorang kalau pengen menjadi penulis buku nggak bisa dia belajar sendiri. Dia harus belajar kepada orang yang berhasil menulis buku. Kalaulah nanti dibaca di tentang profil penulis ceritanya, ini buku diselesaikan selama 3 hari. Kalaulah dia nggak expert di bidangnya, nggak ahli di bidangnya, tentu nggak bisa. Saya jujur punya buku 70 pesan terakhir Rasulullah untuk muslimah. Ini selesainya aja 10 hari. 2 hari, Ustaz, ya. Hampir sama kan tebalnya. Beliau 3 hari bisa menyelesaikannya. Kan ini sungguh luar biasa. Kalau kita pengen menjadi orang yang berprestasi, maka harus dekat dengan orang yang berprestasi. Ya kalau rumahnya jauh ya kata orang Mandeling, pinomat katanya. Pinomat, bacalah buku-bukunya. Ini sesuai dengan hadis Rasul, almaru ala dini khalili falyanzur may yukhalil. Seorang itu seperti agama temannya, hati akhlak temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Makanya kalau kita mau menjadi penulis bestseller, maka berkawan, selalulah baca buku-buku penulis bestseller. Oke, satu itu tentang yang perlu kita perhatikan dari buku ini ya. Jadi pentingnya dibaca buku ini karena penulisnya luar biasa. Muda lagi, Ustaz. Masih muda ya kan. Muda udah dapat 20 karangan buku. Nah, 20 karangan buku. Kemudian segmentasi pembaca buku memang dikhususkan untuk pelajar dan pemuda. Jadi pelajar dan pemuda. Nah, ini pelajar dan pemuda kok dibedakan? Nah, nanti di penghujung kalau ada waktunya, kalau nggak sempat nih dua episode, kalau 1 episode saya ceritain. Kalau nggak sempat ya berarti akan datang lah, kan gitu. Nah, yang kedua, mengingatkan kepada siswa-siswi MTS Mualimin ya. Ketika kita membaca buku ini, ternyata ada keterkaitan dengan pelajaran di sekolah. Iya, Nah, nanti kita akan lihat di mana itu letak keterkaitannya. Jadi nggak sia-sia Jadi jangan nganggap bahwa belajar kitab ini ya sekedar belajar aja lah. Nggak ada manfaatnya ini. Nggak ada manfaatnya. Padahal ada manfaatnya. Dan itu yang harus kita lihat. Kan gitu. Nah, ya tentu kita tanya. Kalau ada orang pengen beli buku ini di mana? Ini bukan belinya di MTS Mualimin. Kenapa? Karena Mualimin belum kerjasama dengan penerbit. Jadi belinya di mana? Belinya di toko buku Gramedia.
Siap. toko Mari. buku 9 Wali, atau bisa beli online seperti Bukalapak, Iya, Shopee, dan Tokopedia sebagainya. dan sebagainya. Nah, harga bukunya berapa? Kita ceritain. Namanya bedah buku, itu katanya juga harus mencantumkan berapa harga buku. Kalau di toko buku Gramedia itu harganya 71.500. Iya, Ustaz. Tapi kalau dia belinya di online itu harganya lebih murah. Tapi ingat, itu belum masuk ongkir. Iya. Kalau udah 30.000 masuk ongkirnya. lain lagi kan gitu. Nah, baik. Tadi kan udah diceritakan bahwa ternyata bedah buku itu isinya adalah pisau ya, bisa membedah. Iya, Ustaz. Tadi kan udah ceritain Iya. ya, Kak Fatur udah borong review. sedikit lah ini kerja Pak terakhir ya kan, meringkas, menjabarkan, menganalisis, membanding dan memberikan pendekatan. Nah, itu tentang beresensi kan gitu, tentang membedah buku. Nah, lalu muncul orang bertanya, apa mungkin buku ini dibandingkan dengan kitab-kitab yang dipelajari di MTS Muallimin? Nah, jawabannya kalau dari sisi bukunya ya enggak kan gitu. Tapi bagaimana buku ini bisa menjadi pisau? Pisau itu bagaimana? Pisau itu kan tukang belah. Kalau ada yang cocok untuk dibelah, kata dokter kan gitu. Nah, dibedah Oh, ya. ini sakitnya, sakit apa? Usus turun. Oh, Berarti perutnya ini kan dibelah kan gitu kan. Nah, ususnya aja yang diperlu gitu. Yang lainnya enggak ada. Jadi dianggaplah yang lain itu sama. Nah, nanti kita akan ceritakan apa yang sama pandangan penulis dengan buku-buku yang kita pelajari Kitab-kitab yang dan kita pelajari apa di yang MTS perlu Muallimin. kita kritisi dari pikiran penulis terkait dengan buku-buku yang kita pelajari. Nah, yang pertama itu tadi ya, yang cerita tentang benda. Lalu apa kelebihan buku? Nah, kelebihan buku ini yang pertama bahasanya populer. Saya yakin Bahasa kalau anak baca muda, ini nggak Nggak perlu bosan. kamus, Iya. nggak perlu sampai apa keriput-keriput ininya gitu. Dan Bacanya agak-agak- sambil santai ya. Kalau bisa sekarang kan stay at home sambil minum-minum kopi atau minum-minum teh, makan roti kan gitu kan. Agak kayak novel-novel sedikit gitu, Ustaz. Agak nobel ya, Iya. bahasanya populer Iya, itu gitu namanya ya. kan Jadi gitu. asik dia. Nah, kemudian ini ada berisi petunjuk dan kiat-kiat. Itu yang Nah, nggak penting. percaya nanti lihat di halaman yang terakhir ya. Iya, dia memberikan Praktikum kiat-kiat. 9 rahasia doa. Ini contohnya. Ini saya tunjukin. Di halaman yang terakhirnya itu berarti halaman 125. Usai membaca buku ini, amalkan rahasia doa pertama, rahasia doa kelima, rahasia doa keenam. Ini nggak akan kau kecuali setelah membaca Buku ini. Nah, itu kelebihannya. Jadi bukan sekedar disampaikan, tapi tak punya kesimpulan. Dia ini buku udah disampaikannya, ada kesimpulannya. Ada triknya pula. Ada triknya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang ketiga, buku ini bukan cerita pengalaman pribadi aja. Ya, betul, Ustaz. Nah, seorang alim itu kan begitu. Kalau orang mau belajar itu tidak hanya cukup cerita pengalaman pribadi, tapi juga ditambah dengan cerita-cerita orang terdahulu. Dimasuk dalamnya ada cerita para sahabat, Ya, ada siap, cerita betul, para tabiin. Nah, buat anak MTS Muallimin ini harus jadi rujukan. Kenapa? Karena kita diajarkan di sini untuk mengikut Rasul dan para sahabat. Dia namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jamaah. Kan begitu. Nah, kemudian ada resume terhadap materi yang sifatnya menjelaskan pada aktivitas yang harus dilakukan oleh pembaca pada fase-fase belajar dan saat menghadapi ujian. Nah, itu tadi ada rumus-rumusnya. Iya, ada rumus. Ini misalnya diceritain di buku ini. Sebelum nanti mau ujian udah nerima soal, Baca surah Al-Qadar. Al-Qadar. 3 kali. 3 kali. Nah, itu kan sudah istimewa. Iya, Kan begitu iya, kan. betul, Nah, betul, ini Ustaz. harus kita praktekin gitu kan. Dan saya alhamdulillah macam dibuat di sini kan salah satunya kalau kita berdoa ingin sukses, jangan kita doa untuk diri sendiri aja, tapi doakan orang lain. Nah, itu fase pembelajaran yang ada di kitab kita. Nanti kita bahas Iya, lebih siap. lanjut. Nah, baik. Ini kita kaji sederhana. Ini cerita analisis bukunya. Kita mulai. Ini masuk pisau bedahnya. Oke, mantap. Nah, kita masuk di pisau bedah. Kita mulai Nah, mudah. ada istilah-istilah yang perlu kita lihat. Ya, ini tepatnya nanti kalau pembaca buku ya membeli buku ini cerita tentang mengubah takdir judulnya. Nah, ketika dia membahas tentang cerita mengubah takdir, itu ada sebelumnya cerita tentang mukjizat, cerita tentang mukjizat. Nah, cerita tentang mukjizat itu perlu kita kaji lagi gitu ya. Pertama cerita mukjizat. Nah, ini tepatnya di halaman 5 ya. Buku gaib, bukan gaib, ini ilmiah katanya judulnya. Bukan gaib, Tapi ini ilmiah. ilmiah. Nah, beliau menjelaskan tentang istilah mukjizat. Nah, mukjizat itu kalau di MTS Muallimin
kita pelajari pakai kitab Usul Hamidiyah. Husnul Hamidiyah. Tauhid. Kitab ini nih, kitab Husnul Hamidiyah ini. Nah, ini ketika kita membahas tentang mukjizat, itu dijelaskan mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adat yuzharu ala yadi mud'ir risalah. Mukjizat itu adalah perkara yang terjadi di luar dari adat, bukan dari kebiasaan yang berada di tangan seorang rasul. Nah, inilah dia menjelaskan di sini. Beliau menyatakan bahwa Nabi Musa memiliki tongkat pembelah laut. Kemudian Nabi Ibrahim menyaksikan umat Nabi Ibrahim menyaksikan tentang dinginnya ketika Nabi Ibrahim dimasukkan oleh Raja Namrud ke dalam tungkupan api. Iya. Nabi Daud bukan kepanasan, tapi malah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim bukan kepanasan, tapi kedinginan kan gitu kan. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini kan ada hubungannya dengan pelajaran di MTS Mualimin. Iya. Maka ketika kita membaca buku ini kita akan langsung teringat tentang mukjizat yang diajari di sekolah. Ini cocok sama kitab kita ini. Cocok kali nih. Cocok Makanya kali. kalau belajar ya baca buku ini lalu kemudian teringat tentang pelajaran ini. Kalau ujian nanti ditanya, Ustadz, apalah contoh mukjizat Nabi Ibrahim? Langsung teringat. Kenapa? Karena udah ada penolongnya lah, pendukungnya dari kitab 15 rahasia doa lulus ujian. Nah, cuman ada yang perlu kita pahami di sini ya. Ketika berbicara tentang mukjizat itu bukan suatu yang wajib diberikan oleh Rasul. Ini ada di dalam kitab Husnul Hamidiyah. Ini adalah sesuatu hal yang jaiz. Boleh saja Rasul memberikan. Boleh aja Allah memberikan kepada Rasul. Boleh juga tidak. Loh, dari mana kita tahu, Ustadz? Nah, nanti lihat ketika kita bahas kitab Al-Husnul Hamidiyah. Nah, kita bahas Husnul Hamidiyah. Apa itu jaiz? Jaiz adalah qabulus subut wal intifa. Bisa jadi ada dan bisa jadi ada. Artinya, ketika kita membahas tentang mukjizat, Allah bukan wajib memberi Rasul, tapi Allah hanya membolehkan. Dan inilah yang harus didudukkan oleh penulis seharusnya. Jangan sampai dia seolah-olah menganggap ini memang harus disaksikan oleh umat Nabi Isa. Kita pun Nabi Muhammad, walaupun di sini kata penulis ya beliau tidak bersandar kepada hal-hal yang mukjizat atau yang mukjizat yang gaib. Tapi sebenarnya kita masih merasakan itu. Dari mana kita tahu kita merasakan tentang mukjizatnya Rasul itu? Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Qur'an, ya di MTS Mualimin lah. Ya, ada tasmi Al-Qur'an. Ada tasmi Al-Qur'an. Ada terasa nikmat ketika membaca Al-Qur'an. Itu adalah mukjizat. Nah, jadi buat kita ya, ini tetap adalah mukjizat-mukjizat gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Rasul memang enggak ada, tapi mukjizatnya masih tetap terasa. Apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an real ada saat ini. Kan gitu. Mungkin dulu ketika Al-Qur'an diturunkan enggak ada apa-apanya. Tapi sekarang ternyata betul apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an relevan sesuai dengan kondisi zaman saat ini, kan begitu. Nah, kemudian itu tadi ya. Jadi apakah betul mukjizat Nabi Rasulullah tidak kita rasakan? Jawabannya masih tetap kita rasakan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada penulis bahwa kita ini masih tetap merasakan bersandar dengan mukjizat-mukjizat. Yang namanya mukjizat pasti gaib, nggak bisa dia langsung ujuk-ujuk ini, nggak ada tetap masih ada, kan begitu. Setiap kita kaji Al-Qur'an, kalau kita resapi maknanya bisa berbeda, tapi tetaplah dengan patokan para ulama. Dia memberikan penjelasan yang baik. Kalau pinjam istilah Ustadz Adi Hidayat, kalau bisa setiap ayat Quran itu memberikan inspirasi. Betul. Dan itu memang betul katanya. Ayat Al-Quran itu memberikan inspirasi. Dan itu adalah mukjizat yang gaib. Nah, kemudian apakah terkabulnya doa disebut mukjizat? Nah, ini suka orang ngomong, aku nih berhasil aku ujian. Dapat mukjizat aku nih. Itu salah ngomongnya. Anak MTS Mualimin tak boleh bilang itu. Rasul yang sadar mukjizat. Rasul. Kan sudah dijelaskan itu di dalam kitab kita ini, dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah ini. Ini dijelaskan. Amrun khariqun lil 'adat yuzharu ala yadi mud'ir risalah. Katanya dijelaskan bahwa namanya mukjizat itu perkara yang di luar dari adat kebiasaan
yang hanya diberikan kepada Nabi dan Nabi Rasul. Rasul. Makanya Naim tes mualimin, kalaupun udah tamat, jangan lancip kali mulutnya. Kan begitu. Bilang-bilang apa lancipnya Ustaz? Dibilangnya, ayo aku dapat mukjizat. Nggak boleh. Mengaku Rasul. Ngaku Rasul dia namanya, kan begitu. Intinya kita dapat pertolongan dari Allah. Allah Mukjizat Subhanahu itu, anak MTS mualimin, udah belajar kitab Al-Husnul Hamidiyah, harus menyatakan bahwa itu adalah karunia yang diberikan kepada dia. Kalau mukjizat itu adalah karunia yang Allah berikan hanya khusus untuk Nabi para dan Rasul Allah. Rasul Allah. Nah, kita lanjut lagi? Siap Ustaz. Oke, lanjut. Yang kedua, analisis yang kedua. Nah, kita lanjut di analisis yang kedua, tepatnya di halaman 18. Nah, buat sahabat muslim ya, buat sahabat muslim, buat Kerabat mualimin. Kerabat mualimin Iya, itu Ustaz. biasa radio Al-Fatih nih, jadi ke bawah-bawah dia kan gitu. Nah, di sini ada kata-kata yang ditulis oleh Mas Ahmad Rifai Rifan ini. Dia bilang begini: jika awalnya tertulis tidak lulus ujian, semoga dengan doa Tuhan mau merevisi keputusannya. Direvisi doa ya. Nah, Doa. kira-kira kalaulah kita belajar tauhid kitab Al-Husnul Hamidiyah, mungkinkah Tuhan merevisi doa? Revisi takdir. Merevisi takdir kan Karena begitu doa. kan? Nah, kalau anak MTS Mualimin menjawab itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat qiyamu Binafsih. binafsihi yang kita pelajari itu tepatnya di halaman 19. 19. Dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah, tepat di halaman 19 itu dijelaskan as-sifatul khamisah, sifat yang kelima. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Yajibu lillahi ta'ala qiyamuhu binafsihi. Wajib bagi Allah berdiri dengan sendirinya. Wa yastahilu alaihi dudu. Mustahil Allah itu memiliki lawannya. Apa itu? Qiyamuhu bi ghairihi. Berdiri dengan sebab yang Dengan lain. yang Apa lainnya. itu? Ihtiyajihi ila makani yakumu bihi au mahallin yahillu bihi. Jadi dia katanya bisa jadi disebabkan karena ada butuh pada tempat yang lain, tempat berdiri, atau ada yang mengharuskannya, yang membuat dia menjadi melakukan sesuatu bukan kehendaknya. Ada sebab yang lain. Nah, itu contohnya doa tadi. Maka kalaulah dikatakan, kalau dikatakan bahwa Allah, apa tadi bahasanya situ, Tuhan mau merevisi keputusannya, seolah-olah doa kita ini lebih hebat. Gara-gara doa kita direvisi Tuhan. Nah, itu nggak bisa. Lalu Ustadz, ini kan Ustadz Ahmad Rifai Rifan sebenarnya ya, penulis buku ya, udah menjelaskan dengan penjelasan kitab La Yuraddu Al-Qadha ila Du'a. Udah dijelaskannya sebenarnya tentang bagaimana posisi doa itu. Ya, tentang posisi doa. Misalnya, jika Allah berkehendak untuk menjauhkan keburukan dan melimpahkan kebaikan hambanya, maka akan diilhamkan kepada hambanya untuk berdoa kepadanya. Tuhan yang punya kuasa. Sifat kudratnya Allah. Iya, betul Ustaz. Kudrat dan iradatnya Allah yang diberikan. Nih, kau berdoa. Masalah merevisi enggak bisa. Lalu bagaimana kita memahami yamhullahu ma yasha'u wa yusbit inda ummul kitab? Itu kalau ada dalam kitab tafsir Jalalain, kita bisa lihat tafsir Jalalain nih, tafsir yang dipelajari di MTS Mualimin. Gurunya siapa sekarang? Sekarang gurunya Ustadz Sibawahi LC MTH dan Ustadz Haji Sibawahi LC MTH dari Kairo. Tentu anak MTS Mualimin udah paten kan gitu. Namanya gurunya dari Kairo kan begitu. Dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, ma yusa'u wa yasbit ay bit takhfifi wat tasydid fihi ma yasha'u minal ahkam. Yamhullah wa ghairiha wa innahu ummul kitab asluhu allazi la yataghayyaru minhu syai'un wa huwa katabahu fil azal. Nah, itu dia dilihat di halaman 205 dari jilid pertama kitab tafsir Al-Jalalain. Jadi Allah menghapus dari kitab itu, dari kitab maksudnya dari catatan kalau mahfuz ya, dan apa yang dikehendakinya dan menetapkan dengan dan dapat dibaca yusbitu atau yasbutu. Artinya hukum-hukum dan masalah-masalah lainnya yang dikehendakinya untuk dihapus dan ditetapkan, dan di sisinya itu terdapat umul kitab. Nah, di sisinya dapat umul kitab dan kitab yang berubah tidak berubah sedikit pun darinya, yaitu apa yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Artinya apapun yang terjadi pada kita saat ini
itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa direvisi. Maka kita nggak bisa merevisinya. Loh, lalu apa fungsi doa kita? Itu Fungsi doa kita itu adalah ibadah kepada Allah. Kepada Allah. Maka tadi udah dijelaskan oleh penulis buku ya, Rifai Rifan gitu terkait ya dengan itu. Dikatakannya dia mengutip kitab La Yuraddu al-Qada ila ad-du'a'u, bahwa Allah mengilhamkan. Kalau ingin kita berubah kepada yang baik, Allah itu akan ilhamkan. Jadi tugas kita adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Tapi bukan karena revisi doa kita. Semata-mata kehendak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat bako, wujud kidam, punya wujud kidam. Bukan seperti makhluk yang punya sifat fana. Nah, yamullahu ma yasha'u wa yasbit itu terkait dengan makhluk. Makhluk itu diciptakan Allah, hari ini ada, besok bisa tak ada. Kita lah hari ini. Kita makhluk bukan? Makhluk lah, Ustaz. Makhluk. Saat ini kita ada? Ada. 1 jam lagi ada di sini? Nggak ada lagi lah, habis waktu kita. Karena kita makhluk. Iya. Allah yang menakdirkan di sini. Nah, doa kita fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu. Ini dari apa ayat Qur'annya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi doa kita itu semata-mata hanya ibadah, bukan Allah. Tugasnya untuk merevisi. Kan begitu. Ini penting dipahami coba. Saya memahaminya ya, pahaman saya, jika awalnya tertulis tidak lulus ujian, semoga dengan doa Tuhan mau merevisi. Walaupun kata-kata dengan mau merevisi, ya. Tapi seolah-olah ini Tuhan jadi nggak istiqomah kan? Tuhan punya kuasa. Artinya segala sesuatu itu diciptakan Allah ada masanya. Ada masanya. Ketika ada masa, ya kalau kata Allah masa ini kau lulus. Kalau kata Allah kau ini nggak naik kelas. Belum cukup. Nggak naik kelas. Doa kita semata-mata ibadah. Tapi Allah nanti bisa mengilhamkan rasa sabar dan sebagainya. Dan itulah yang tugas kita. Ini yang paling penting untuk kita pahami. Baik, kerabat mu'alimin dimanapun Anda berada, udah panjang lebar kayaknya nih Ustadz. Iya. Tentang membedah baru sedikit aja Ustadz ya. Iya, baru sedikit sekali aja. sebut aja nih ya, pisaunya ya. Iya. Belum dalam kali ini ya. Kerabat mu'alimin dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kami MTS Mu'alimin Unifa Medan. Sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya, kita akan membuka kuis yang pertama. Hari ini pun kita ada kuis nih. Hadiahnya itu buku dan juga pulsa bagi mereka yang menarik. Bisa menjawab pertanyaannya dan ini pun bukunya akan kita berikan hadiah saja. Iya. Ya. Kita berikan buku ini sebagai giveaway pada hari ini yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz kita tentang seputar rahasia lulus ujian yang sedang dibedah oleh Tuan Guru kita Ustadz Rahmat Hidayat LC. Dan kepada Ustadz dipersilakan untuk memberikan satu pertanyaan Ustadz. Iya. Baik. Ya. Pertanyaannya sederhana. Ya, biar diulang balik semuanya ya. Karena itu buku yang ditunjukkan, ya buku yang mana duluan ini? Oke, kalau buku yang ini pertanyaan langsung. Berapa harga bukunya dijual di Gramedia? Wow, udah sebut tadi nih. Tadi udah disebutkan. Iya. Cuman nggak kita ulang-ulang. Jadi silakan mundur ke belakang, ceklah berapa harga bukunya dijual di Gramedia. Kerabat mu'alimin dimanapun Anda berada, yang bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz kita, boleh menghubungi di line telepon 0813 6214 3938. Sekali lagi 0813 614 3938, 0813 6214 3938. Pertanyaannya adalah berapa harga buku 15 rahasia doa lulus ujian ini di toko buku. Tadi sudah sampaikan oleh Ustadz kita di Gramedia. Di toko buku Gramedia. Ya, berapa harganya dijual di toko buku Gramedia? Bagi siapa yang bisa menjawab, silakan telepon di line telepon kita 0813 614 3938, 0813 6214 3938. Kita tunggu Ustaz. Mana kayak masuk?
Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, sembari menunggu Ustadz, penelponnya kita sambung balik sana. Iya, baik. Belum ada. Atau- Baru mau disambung. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junilis Putri Khadijah, Pak. Harganya 71.500. Iya, betul. Siapa namanya tadi? Junilis Putri Khadijah Harahap, 8C reguler. Junilis Siti Khadijah. Di mana, Bu? Marendal Pasar 3 Gang Antara, Pak. Oke. Berapa harganya tadi berapa? Jalan Harganya tadi Jalan berapa? Peti. Harganya? Harga bukunya? Nomor HP-nya Harga bukunya tadi berapa? 71.500. 71.500. Benar, Ustaz? Betul, betul. Alhamdulillah, benar sekali. Ya. Bukunya kita berikan kepada Junilis Siti Khadijah di Marenda. Selamat. Junilis Putri Khadijah Harahap, Pak. Oh, Junilis Putri Khadijah Harahap. Ya, maaf. Wajib Ada lengkap, harapnya. wajib lengkap, Ya, ya. maaf ya. Selamat ya kepada Junilis. Iya, Pak. Nanti Assalamualaikum. alamatnya tolong di WA-kan kepada line telepon tadi dan kita akan kirimkan Iya, Pak. hadiahnya. Selamat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, baiklah, tadi sudah melayang satu buku ini kepada pemenang kita, dan masih ada satu buku lagi, insya Allah kita akan bagikan, dan juga ada hadiah pulsa. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya cerita seorang guru menginspirasi murid untuk belajar menuntut ilmu. Termasuk yang saya alami. Saya semangat untuk belajar ke Mesir ketika guru saya, wali kelas saya cerita bagaimana Kairo, bagaimana sekolah di Al-Azhar. Cerita itu masuk ke pikiran saya menjadi cita-cita. Akhirnya Allah mengabulkan, saya sampai ke Mesir. Salah satu yang inspirasi saya adalah guru saya, wali kelas saya, Ibu Hajah Cik Tanti LCMA. Guru saya datang silaturahim untuk mohon doa menyambung hubungan baik. Ternyata beliau menulis buku fikih etikaf. Selama ini kita sudah rajin etikaf, tapi ternyata kita tidak tahu etikaf kita batal karena tidak mengerti fikih etikaf. Di buku ini diceritakan bagaimana fikih etikaf menurut mazhab yang diakui, yang kita amalkan, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada munajatnya, doanya, zikirnya, sehingga banyak orang etikaf bingung dia mau baca apa. Di dalam ini lengkap. Nah, kita bisa support untuk wakaf. Jadi wakaf dicetak akan dibagikan free ke masjid-masjid, ke pelajar-pelajar, ke komunitas hijrah dan lain sebagainya. Jangan ke nomor yang lain. Hubungi Ustadz Zulkifli SHINN 0813 700 72540. Saya ulang sekali lagi. 0813 700 72540. Berkah wakafnya dibaca orang sampai akhir hayat, mengalir sebagai amal jariah. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di sini di Mualimin Membedah. Kita lanjutkan, Ustadz. Iya. Tentang pembedahan kitab atau buku dari 15 rahasia doa lulus ujian karangan Masnya Ahmad Rifai Rifan. Iya, baik. Ustaz, kira-kira apa lagi nih yang bisa kita bedah dari buku ini? Atau kita masukkan ke kitab pelajaran kita? Iya, jadi ini ada hubungannya nanti ya. Tadi kan kita sudah sampaikan kritikan kita ya terkait dengan materi buku yang kita pelajari di MTS Mualimin ya, khususnya berkaitan dengan masalah tauhid. Jadi takdir Allah itu tidak bisa diubah dengan doa kita. Tidak bisa direvisi bahasa bukunya bagi kita ya. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Belum ada manusia, belum ada bumi ini lagi. Jadi doa kita itu semata-mata adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau bisa direvisi berarti Allah tidak qiyamu binafsi. Dia tidak berdiri dengan sendirinya. Nanti padahal manusia ini tidak mungkin manusia berhajat kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berhajat kepada manusia, tapi manusialah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini sekarang kita bukan cerita tentang
yang kontroversi dengan penulis buku. Sekarang kita cerita apa nih Kelebihan. buku ini? Nah, kelebihan buku ini bisa menjelaskan, menambah informasi terkait dengan yang kita pelajari dalam kitab Akhlaqul Banin. Dalam kitab Akhlaqul Banin itu kan kita belajar. Itu rahasia pertama di buku ini, katanya ceritanya tentang doakan orang lain. Nah, itu kan dalam kitab Akhlaqul Banin itu kan kita disuruh untuk menolong orang lain, teman. Nah, ketika kita menolong teman, di antara yang kita tolong dari teman itu adalah kita doakan teman itu. Terutama ketika sakit. Begitu juga ujian. Ujiannya sama sakit hampir mirip. Gak percaya tengok. Orang ujian harapannya apa? Lulus. Orang sakit harapannya? Sehat. Sehat, kan mirip. Nah, bagaimana caranya supaya orang lurus? Pak Irfan mengatakan jangan minta doa sendiri. Doakan juga orang lain. Nah, itu sesuai dengan yang ada di dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah tentang nasihat ammah. Nasihat ammah kan gitu kan, terletak di Akhlaqul Banin ya. Akhlaqul Banin di halaman 27. Ada dianjurkan buat kita untuk mendoakan kawan kita. Nah, ini hebatnya. Buku ini kita pelajari. Tapi kalau kita pindah ke buku yang lain, kita jadi teringat, oh ternyata yang diajarkan ustadz kita di sekolah, siapa ustadz? Ustadz Ali Asri. Oh, Ustadz Ali Asri, kan gitu kan. Yang dipelajari di sekolah ternyata juga dipakai oleh penulis lain, dan ini menunjukkan, mengokohkan bahwa orang yang belajar di MTS Muallimin bukan sekedar belajar, tapi juga bisa mengamalkan ilmunya, dan itu diakui oleh orang lain. Inilah yang harus luar biasa diperhatikan. Jadi kalau mau lulus ujian kan ada 15 rahasia, nggak mungkin 15 yang kita bocorkan. Ya, betul Ustaz. Kan gitu kalau mau tahu ya beli bukunya. Ya, kalau mau tahu beli bukunya kan begitu kan. Ini kita rahasiakan yang paling utama lah pula. Apa itu? Pertama, doakan orang lain. Jadi kalau misalnya Kak Fatur mau cepat nikah, doakan orang lain supaya cepat nikah biar jadi nikah. Kan gitu kan. Nah, doa kayaknya. Kan kabulnya gitu. untuk orang aja kayaknya nih. Iya, itulah. Berarti kan bentar lagi itu berarti. Bukan doa kita merevisi takdir, tidak. Jadi doa itu adalah cuman ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rahasia kedua dijelaskan, selamatkan dengan selawat. Jadi bagi siswa MTS Muallimin dalam kitab Akhlak itu jilid 2 kalau nggak salah saya ya, itu ada diajarkan. Mana jilid 2 kita? Tentang berselawat kepada Rasulullah. Bukan. Di dalam kitab Akhlaqul Banin jilid kedua. Itu ada anjuran untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah, dengan solawat kepada Rasulullah ternyata bisa juga menolong kita, menunjukkan tanda kehambaan kita kepada Allah supaya kita diluluskan dari ujian. Jadi teringat juga saya nih Ustaz, kata guru saya Ustaz Ali tadi. Jadi kalau kita berdoa tanpa sholawat itu doa kita tuh maukuf. Iya, doa kita aja. Memang adabnya berdoa itu dipakai sholawat. Harus bersolawat adabnya berdoa. Gitu kan. Maka penting untuk kita pahami. Nah, kalau kita nggak ngerti, wah, ngapain belajar, udahlah. Kita habis ujian bersolawat. Sebelum ujian bersolawat. Saat belajar bersolawat. Insya Allah Allah bantu nanti. Nah, ini kan cuman permohonan kita. Yang pasti ya kalau memang Allah tetapkan dibantu kan begitu kan. Cuman kita bermohonan supaya dibantu oleh Allah. Nah, ingat, jadi sungguh luar biasa ya. Jadi kitab Husnul Hamidiyah, Akhlaqul Banin ternyata bersinergi. Kalau itu bahasa tinggi kali sini. Memiliki ketersambungan kan gitu. Dan itulah yang dipakai oleh penulis kan gitu kan. Dia kumpulkan semuanya sehingga ini menjadi hal yang bermanfaat. Nah, siswa MTS Muallimin jangan udah belajar sholawat, udah tahu tentang sholawat, hikmah sholawat, keutamaan bersolawat, tapi tak mau bersolawat. Jangan hanya dinyanyikan saja sholawatnya kan, tapi diamalkan. Harus bisa dipahami kan begitu. Jadi rahasia kedua tadi, pertama mendoakan orang lain. Kedua itu adalah bersolawat. Nah, kemudian yang ketiga kita dianjurkan juga di dalam buku ini usahakan al-waqiah dari ibu. Bukan ibunya ngarang nulis surah al-waqiah. Itu cukup anak MTS Muallimin kalau terlambat disuruh nulis Al-Quran kan gitu kan. Ini ibunya ngapain selama anaknya ujian? Kata Mas Ahmad Rifai Rifan, itu mamanya dianjurkan membaca untuk surah al-waqiah. Surah al-waqiah. Nah, kenapa kok dianjurkan? Ya ingat, ibu itu punya perasaan yang paling dekat dengan anaknya.
perasaan paling dekat itulah maka dia dianjurkan tuh ke selawat. Nah, kalau dalam kitab Akhlaqul Banin itu kan dijelaskan, ummuka rahimatun bika, ibumu menyayangimu, wa tuhibbuka katsira, dia sangat cinta kepadamu, antakuna ahsanu aulad, dia berharap agar kau menjadi anak yang baik. Nah, ketika dia berharap tentang anak yang baik, maka ibu itu akan mengatakan, masururatun bika tufrahu jiddan. Ibu itu akan gembira. Gembira dia ketika kita gembira, iza farita, kalau kau gembira. Kalau kau sehat, ibumu kan sehat. Artinya apa? Ibu pasti akan mendoakan kita. Begitu juga kalau ujian. Jadi Mas Ahmad Rifai Rifan mengingatkan kita ini kalau jadi pembaca bukunya, kalau mau ujian itu jangan lupakan Oma Awa. Iya. Ya kan? Orang mendiling nyebutnya Oma, Iya. kan begitu. Jangan lupakan Oma Awa. Bilang, Mak, doakan. Kalau bisa, Mak baca surah Al-Waqiah. Al-Waqiah. Kalau maknya pula tak pandai baca, Mak hidupkanlah apa? MP3. surah Buka YouTube, Al-Waqiah. YouTube, sekarang YouTube, YouTube ya. YouTube supaya apa? Supaya maknya inilah wujudan usaha mamaknya supaya anaknya lulus ujian. Iya. Sampai ada istilah Ustadz, Nah, hanya ibulah cintanya yang dari zaman all sampai zaman now. iya. Tidak ada yang KW original cintanya. Original ya. Iya. Yang KW yang mana? Oh, yang itu. Aduh, Ustadz ini 2 kali udah. Ya, itu ya terkait dengan buku ini ya. Terkait dengan buku ini sungguh sangat luar biasa dan teristimewa nih buat anak ente semua Ya, limin. untuk anak-anak sekalian. Tepat juga ini, nah, di dalam buku ini ada dia anjuran apa itu, kalau mau ujian itu cepat lulus, doakan guru dan 2 kali gitu. Artinya iya, kita iya, disuruh betul, Ustaz. mendoakan guru itu sering-sering. Nah, ini kalau ini kita lihat nanti dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ini kan kita pelajari. Ya, siap. Nah, ini Ustadz Sibawe ya. Ustadz Sibawahi juga. borong Tadi aja Ustadz tafsir Sibawahi. tadi selain Ustadz Sibawahi, Ustadz Kiai Haji Muhin Mashkur. Nah, kalau ini Ustadz Sibawahi LCMTH. Allah, luar biasa. Ustadz Sibawe yang ngajar ya. Banyak pahala Ustadz memang. Jadi dalam kitab Ta'lil Muta'alim tepatnya pasal 4 nanti. Nah, dibuka di halaman pasal 4. Adik-adik MTS Mualimin ya, nanti akan ketemu. Kita disuruh untuk melakukan hal yang disukai oleh guru. Kemudian menjauhi marahnya guru. Kemudian melakukan apa yang diperintahnya. Selama itu tidak mengandung maksiat. Nah, artinya kita ini dituntut. Guru itu kan udah ngajarkan yang baik. Kalau udah ngajarkan baik, buat baik lawak. Apa itu? Doakan Guru awak, kita. guru kita. Kadang-kadang awak ujian, yang ingat awak cuman doa sendiri. Ya Allah, bangun tahajud, ya Allah. Iya, doa sendiri. Luluskanlah aku. Nggak pernah doain, ya Allah, sehatkanlah guruku, ya Allah, kan gitu kan. Cepatlah turun sertifikasi gurunya, kan begitu kan. Cocoknya kan kayak gitu, atau tunjangan fungsionalnya, ya Allah, kan gitu. Didoakan gurunya. Guru senang dapat rezeki, awak pun senang kalau lulus. Kan kalau guru senang, tak pikir-pikir lagi sama nilai dia. Itulah berkah tadi Ustadz ya. Makanya anak MTS Mualimin diajarin oleh Mas Ahmad Rifai Rifan ini, kalau ujian nanti katanya gurunya banyak-banyak didoakan. Didoakan dengar. Doakan. Jangan caci maki. Ah. Yang cerita Ustadz nih, cerita Ustadz nih. Nah, doakan gurunya. Ya kalau ngelihat Ustadz Muhayyan yang agak cerewet kan begitu kan, didoakan. Ya Allah. Bukan saya bilang Ustadz ya. Semoga Ustadz Muhayyan sehat walafiat selalu kan gitu kan. Amin, ya Allah. Kadang-kadang Amin. cerewet Ustadz Muhayyan itu ada pentingnya. Misalnya gitu. Iya, Didoakan gurunya. Betul Nah, sekali. itulah dia fungsinya. Jadi bukan artinya nggak suka sama guru itu udahlah, nggak suka pelajarannya. suka pelajarannya Nggak udah. salah doakan gitu. Doakan Alah, guru Ustadz itu ini dengan pula yang lah baik. yang Nah, masuk. itulah yang diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim tepat pada pasal 4. Nah, di pasal 4-nya itu dijelaskan. Nanti Ustadz Sibawe lah yang menjelaskan di kelas ya terkait dengan tentang ini ya, di faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli, tentang mengagungkan ilmu dan guru ya, ahli ilmu itu guru. Nanti baca di halaman 16, adik-adik MTS Mualimin bisa membacanya. Lalu korelasikan, hubungkan dengan buku Mas Ahmad Rifai Rifat. Kalau udah nanti dibaca ini, di penjelasan Ustadz Sibawe, dibaca sini, insya Allah makin kuat pemahaman kita bahwa guru itu adalah orang tua, sama seperti ibu kita tadi. Begitu juga kita kalau guru, kita doakan guru kita. Kalau ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala ya menolong kita. Sehingga apa? Supaya kita lulus ujian. Nah, ini yang Teringat penting. ini Ustadz, kaitan dengan guru tadi. Teringat juga guru kita di sini, almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Beliau asal mengajarkan buku, mengajar kitab, pasti pengarang bukunya didoakan ya. Al-Fatihah. Itu yang jadi berkahan dari Ustadz ya. Iya, itu memang harus itu yang kita lakukan. Nah, ini sekarang nggak mesti gurunya tunggu meninggal. Kalau Ustadz Muayyan meninggal bahaya kan. Jadi doakan guru itu saat dia masih sehat walafiat. Iya, Kan betul. gitu ya Kayaknya Allah. tunggu meninggal berikan pula ya kan. nasihat Ustadz Muayyan. Ya kalau bisa jangan hanya jadi WKM 1 kan begitu kan. Nah, berikanlah dia kesehatan dan keafiatan. Saya selalu. Mazmi juga. Iya, Ustadz Mazmi supaya program Mualimin Studio menjadi lebih baik. Itulah kira-kira. Baik kerabat Mualimin dimanapun Anda berada, siswa-siswi MTS Mualimin yang berbahagia, sudah panjang lebar tadi kiat-kiat doa, doakan orang lain, jangan kita doa sendiri aja, sholawat, dan juga minta berkah dari orang tua serta guru kita. Doakan guru kita. Kerabat Mualimin dimanapun Anda berada, kita akan masuk kuis yang kedua. Kuis kali ini kita akan melihat jawaban yang paling cepat dan benar via komentar Facebook. Ya, komentar yang paling cepat dan benar, jangan cepat aja, cepat dan benar. Via komentar Facebook, hadiah yang kedua ini ialah berupa pulsa. Siapa yang cepat di komentar Facebook, dia yang akan menjadi pemenangnya. Baik, kita simak apa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Silakan Ustadz. Baik. Pertanyaannya, apa rahasia pertama yang diajarkan, yang dituliskan oleh Mas Ahmad Rifai Rifan agar lulus ujian? Apa rahasia pertama? Dia doa siapa yang kita doakan yang pertama kali yang ditulis oleh Mas Rifan supaya kita lulus ujian? Agak tahu saya Ustaz. Iya, anak-anak sekalian, pemirsa, kerabat, mualimin dimanapun Anda. Kelihatannya sudah banyak yang menjawab. Mutia, mendoakan orang lain. Evi, Zainuddin, itu absen aja itu. Salsabila, Mutiara, Raffi, Vira, doakan orang lain. Mendoakan orang lain seperti guru, mantap. Rani Lubis, mendoakan orang lain. Mendoakan guru kita. Jawabannya ialah berselawat, berdoa, mendoakan guru-guru kita agar kita menjadi lebih baik ke depannya dan lulus ujian. Nampaknya banyak sudah menjawab nih Ustaz. Ya. Tapi kita tetap yang memberikan pemenangnya adalah yang tercepat dan yang paling benar. Dan setelah kita seleksi, komentar yang tercepat adalah Mutia, akun Facebook Mutia, mendoakan orang lain. Benar Ustaz ya? Iya. Kiat yang pertama, rahasia pertama adalah selain kita berdoa untuk kesuksesan kita ujian, kita juga mendoakan orang lain. Selamat kepada Mutia, akun Facebook Mutia. Nanti coba kirimkan alamatnya kepada line telepon kita di WA saja. Nanti kita akan kirimkan pulsa. Apa pakai alamat kalau pulsa ya? Nomor handphone. Nomor handphone aja saja. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Mualimin di mana Anda berada? Selanjutnya kita akan membahas kembali pembedaan buku ini. Tapi sebelumnya kita akan melaksanakan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Safat Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Safat Allah. زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي للنبي القرشي العربي يا عيني.
Kerabat Mualimin dimanapun Anda berada masih bersama kita, dan jangan lupa di follow fanpage Facebook MTS Mualimin dan subscribe channel YouTube MTS Mualimin ya. Semoga kita biar makin naik ini subscribernya ya kan. Berdapat juga endorse sedikit-sedikit Ustaz ya. Terakhir Ustaz, apa nih Ustaz saran untuk penulis untuk kedepannya Ustaz? Iya, saya punya 3 saran nih untuk Mas Rifai Rifan ya. Biasanya kalau menulis buku itu spesifikasi itu penting. Kalau sering baca buku itu kan buku diperuntukkan untuk pemula. Kalau baca tentang Iya, ini kan betul, elektronik Ustaz. sebagainya. Iya. Nah, ini saya lebih menyarankan ya kepada Mas Ahmad Rifai Rifan ya untuk menspesifikasi pemuda tadi. Maka tadi saya bilang pelajar dan pemuda. Nah, kalau dia pelajar, dikhususkan cerita tentang pelajar. Karena ini nanti tiba-tiba cerita mahasiswa, cerita tentang sekolah, kan begitu kan. Harusnya kan dia spesifikasi. Kalau cerita tentang anak sekolah, ini pasti lebih tepat. Nanti kalau udah cerita dia tentang perkuliahan, maka ini akan bisa menjadi yang baca tentang sekolah tadi, ya aku belum kuliah, kan gitu kan. Walaupun jadi persiapan dia barangkali, tapi nanti ini bisa lupa dia. Tapi kalau anak sekolah, oh ini langkah pertama, 1, 2, dikhususkannya, kan begitu kan. Nah, dikhususkan. Apalagi cerita tadi kan, setelah dikasih soal ujian, jangan lupa baca surah Al-Qadar. Al-Qadar. Kalau kuliah kan nggak dikasih soal ujian, kerjakan kata dosen, kan gitu kan. Iya. Kan gitu. Iya. Misalnya dosennya nulis beban tulis, kerjakan apa yang beban tulis. Kan nggak ngasih soal. Sempat. Kalau yang diajarkan di buku ini kan dicontohkan guru ngasih lembar soal. Nah, ini cocoknya adalah untuk Siswa. Nah, kemudian jadi dengan penjelasan umur. Penjelasan umur ini cocok dikonsumsi oleh siswa sekolah menengah, katakan begitu kan. Nah, cocok. Ini cocok dikonsumsi oleh mahasiswa. Jadi dia khusus cerita tentang mahasiswa. Jadi jangan sifatnya seperti kita baru cerita tentang siswa. Tiba-tiba pindah pengalaman ceritanya tentang kuliah. Jadi tidak nyambung dia antara satu bahasan dengan bahasan yang lain. Seperti tidak nyambung ya, bukan tidak nyambung, seperti tidak nyambung. Yang kedua, yang saya ingin sarankan untuk Mas Ahmad Rifai Rifan ya, jangan pernah lupa mengingatkan kepada, kalau kami di MTS Mualimin ini ada pelajaran kawaid fikih yang mengatakan al-fardu afdolu minan nafl. Al-fardu afdolu minan nafli. Ketika kita berbicara tentang ini, nanti lihat di halaman 31 ya siswa MTS Mualimin, yang fardu itu lebih utama dari yang sunnah. Mas Ahmad Rifai Rifan tidak menganjurkan untuk tetap mendahulukan yang fardu. Ini semuanya lebih pada cerita tentang ya kalau sholat tahajud, kan begitu. Kalaulah dia punya bolong-bolong sholat fardunya, ini harus dia utamakan. Kalau di MTS Mualimin kita ajarkan qada dulu sholatnya. Puasa untuk yang perempuan Ustaz. Iya, puasa diulangi dulu, kan begitu kan. Baru dia melakukan amal yang sunnah. Kenapa? Karena qada itu ittifaq 4 mazhab. Nah, kalau di MTS Mualimin pakai al-yakutun nafis, itu dijelaskan. Syarat wajib sholat itu adalah Islam baligh berakal. Nah, kalau anak sekolah, ya SMP katakan, SMP, SMA, itu rata-rata sudah baligh. Kalau cerita sholat bolong-bolongnya, agak banyak juga itu, kan begitu kan. Nah, jadi ingatkan dulu untuk jangan pernah tinggalkan sholat fardu. Baru diajak untuk sholat tahajud. Nanti kalau nggak bisa diakalinya, aku sholat tahajud aja lah katanya. Iya, ada juga yang cerita Ustaz. Gitu ini kan gara-gara tahu dia sholat duha mendatangkan rezeki. Sholat duhanya nggak putus, tapi nggak sholat zuhur. Nggak sholat zuhur, kan gitu kan. Kan kacau itu jadi agak aneh kan gitu kan. Padahal yang lebih utama adalah sholat zuhurnya wajib. Sholat zuhurnya wajib, yang utama. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada Mas Ahmad Rifai Rifan, supaya kalau ke depan ya kalau menceritakan amal sunnah jangan lupa. Kami pesan dari MTS Mualimin, kalau itu masih ada yang berkaitan dengan yang fardu, usahakan yang fardu dulu diselesaikan, baru kemudian melakukan yang sunnah. Nah, itu. Kemudian saran yang ketiga ya, alangkah baik juga jika di dalam buku ini dijelaskan secara ringkas tentang fikih toharoh, wudu, kan begitu kan, dan rukun-rukun sholat.
Kalau dia sholat tahajud tapi dia nggak ngerti tentang toharo bersuci, berwudu, kan begitu kan? Wudu dia basuh muka, celup-celup, ya kan? Bukan dia satu ini. Ada rupanya celup-celup. Nah kalau kita di praktek ibadah kan kita lihat itu anak itu ada yang wudunya model tuk kan gitu kan? Ambil dah air keren tuh gini kan dia. Bukan dia dibasuhnya mukanya betul-betul. Nah maunya itu diajarkan, dikasih ringkasan aja gitu. Ini rukun wudu yang harus dilakukan. Nah, kan begitu kan. Kemudian berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Nah, mana yang harus dikerjakan, jangan atau terkait dengan yang membatalkan sholat apa saja. Diingatkan. Kenapa? Karena di sini ada bahasannya tentang sholat tahajud. Rukun sholat tahajud dengan rukun sholat fardu nggak ada beda. Maka itulah penting untuk ditampilkan sedikit saja gitu ya, minimal bisa mengingat, mereview, memanggil apa yang pernah dipelajari oleh pembaca buku terkait dengan fikih toharo dan fikih sholatnya. Nah kalau udah itu dicantumkan, ya tentu buku ini memberikan banyak sekali manfaat. Yang kita sebutkan tadi pun nggak dimasukkan. Udah banyaknya manfaat buku ini, apalagi kita dimasukkan saran kita makin tadi, mantap. makin mantap lah dia, kan begitu. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, di penghujung acara ini masih kita memberikan satu lagi kuis berhadiah satu buku lagi bagi anak-anak kami ataupun kerabat mualimin bisa menjawab satu pertanyaan yang juga akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Rahmat Hidayat. Ayo siap-siap ya, terakhir nih pertanyaan terakhir yang hadiahnya buku juga. Kepada Ustadz kami persilahkan buku tentang Mereka Bicara Ustadz Nijar, karya Ustadz Rahmat Hidayat dan Ustadz Muhayyan. Jangan juga. lupakan Ustadz Oh Muhayyan. Iya, editor Ustadz Muhayyan. Tadi kan kita tetap harus mendoakan Ustadz Muhayyan. Ustadz Muhayyan, gitu. pas sekali. Iya, jadi kita sebutkan namanya kan Ustadz gitu. Haji Rahmat Hidayat LC dan Ustadz Muhayyan MA. Karangan mereka nih. Ayo anak-anak silakan. Ustadz. Pertanyaannya adalah untuk siapa buku ini ditulis? Untuk siapa buku ini ditulis oleh Mas Ahmad Rifai Rifat? Apakah untuk orang dewasa ataukah untuk pemuda, pelajar dan pemuda? Apakah untuk orang dewasa ataukah untuk pelajar dan pemuda? Baik, kerabat mualimin di mana Anda berada, pertanyaannya adalah buku ini ditunjukkan untuk siapa? Pemuda atau orang tua? Orang tua. Pemuda atau orang tua? Ya, yang tahu jawabannya langsung hubungi ke line telepon kita di nomor 0813 6214 3938 0813 62143938. Pertanyaannya adalah untuk kalangan siapakah buku ini diterbitkan atau dicetak? Kalangan pemudakah atau orang tua? Silakan. Telepon di 0813 6214 3938. Wah, di telepon nak, bukan di komen. Telepon. Ini telepon dia. Semua orang bagus juga memang jawabannya. Cuman kan kita punya tertib, harus telepon. Ayo siapa? Boleh telepon WhatsApp juga boleh kalau nggak ada pulsanya, ya silakan. Terakhir nih hadiahnya buku dari karangan Ustadz kita Ustadz Rahmat Hidayat LC dan Ustadz Muhayyan tentang Mereka Bicara Ustadz Nijar. Siapa Ustadz Nijar? Dibaca nantilah buku ini. Ya, ditunggu. Yang sudah dapat tadi jangan ikutan lagi ya, bagi-bagi yang lain. Oke, ada yang masuk? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Yang sudah dapat tadi jangan ikutan lagi ya, bagi-bagi yang lain. Oke, ada yang masuk? Halo, assalamualaikum. Mau di silent nggak Halo. ini? Oh, iya.
Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Rizky di mana? Pasar 12 ya, Rizky di Pasar 12. Jawabannya Pasar Rizky. 12 Jalan Perjuangan. Gang Family 2. Iya iya. Jawabannya dulu. Halo? Iya, jawabannya. Halo? Jawabannya apa, Nak? Jawabannya untuk semua orang pelajar. Semua orang pelajar, Ustaz. Untuk semua orang Pelajar pemuda berarti dan maksudnya. pelajar. Bisa, Ustaz ya? Bisa. Iya, bisa. selamat Rizky di Pasar 12. Hadiahnya akan dikirimkan nanti. Dan tolong kirimkan alamatnya ke line telepon kita. Dari WA juga boleh. Selamat sekali lagi, Pak Rizky. Kerabat Mualimin dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Di acara Mualimin Membedah episode 1. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode yang lainnya. Tetap bersama Tuan Guru kita, Ustaz Rahman Hidayat LC. Dan akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan buku ini sangat recommended, Ustaz ya. Iya. Dibaca untuk murid-murid kita, terutama untuk anak-anak kami di Madrasah Tsanawiyah Mualimin. Bermanfaat sekali. Ya. Kemudian daripada itu tetap semangat belajar, tetap menjaga jarak ya. Walaupun kita sudah rindu juga tentang belajar ini, mudah-mudahan Ustaz ini kembali normal kembali Ustaz ya. Kita belajar kembali seperti biasa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anjuran Nabi untuk harus selalu dilakukan adalah itikaf. Tapi banyak orang tidak tahu apa itu itikaf dan bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab masalah ini, terbitlah buku Risalah Itikaf. Hebatnya membeli buku ini ikut berwakaf. Wakaf untuk pembangunan masjid dan untuk derma-derma kehidupan kemaslahatan umat. Silahkan miliki ini karena Anda memilikinya juga ikut berwakaf. Judulnya Risalah Itikaf. Saya Dasat Latif dan sudah membaca dan memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.